Sebagai pelopor terbentuknya fenomena Crazy Rich di masyarakat, Raffi Ahmad. Bukan saya, lu Pak. Lu yang pelopor lu. Lah iya Pak. Gua crazy lu rich. Gua hakimnya, lu jangan banyak tanya. Maaf Hakim, kalau crazy rich gitu mah yang lebih kaya dari Pak Hakim juga banyak. Oh iya banyak. Ini Pak, kalian bagus banget Pak. Jadi Hakim. Anda mau nyogok Hakim nih? Bukan nyogok, saya menawarkan. Oh, ya udah. Beda kalau menyogok Pak Hakim. Ya, Jadi, Hakimnya terima sogokan juga nggak apa-apa. Oke, selamat datang di Comment Court, di mana kita akan mengupas tuntas peristiwa yang ada di masyarakat dari sudut pandang netizen. Program ini hanya untuk memberikan sudut pandang yang berbeda untuk para netizen di luar sana langsung dari sumbernya. Pada persidangan kali ini telah kedatangan tersangka yang fenomenal, mendapatkan gelar Sultan dan juga salah satu Crazy Rich ternama di Indonesia, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sebagai saudara tersangka, di setiap persidangan kita harus mengetes kejujuran Anda dulu. gua kayak ditangkap BNN nih. Masa lalu. Jadi sebelum kita masuk ke persidangan, saya mau mengetes kejujuran Anda. Baik Pak. Sebutkan 3 hal yang nggak disukai dari seorang Nagita Slavina. Lelet, dia itu Pak, lelet banget Pak. Oke. Lelet banget. Cengeng Pak, cengeng banget. Kadang saya suka bingung, dia tuh menangis bahagia tuh menangis sedih. Satunya lagi apa ya Pak, dia tuh kebanyakan diem gitu loh. Oh, bukannya suka ngomong? Iya, maksudnya kadang kalau saya keterlaluan diem. Oke, itu 3 hal. Harusnya dia terima aja. Oke, 3 hal. Iya. Oke, karena saudara tersangka lolos memberikan testimoni kejujuran, maka kita masuk ke persidangan hari ini. Saya disidang lagi Pak. Disidang lagi lo, ini sidang kedua habis BNN. Pada Jangan, persidangan, Pak, amit Pak, jangan lagi Pak. pada persidangan kali ini kita akan membahas 2 pasal yang membuat Anda menjadi tersangka pada hari ini. Di mana yang pertama yaitu fenomena Crazy Rich di mata masyarakat. Yang kedua, metaverse sebagai masa depan dunia. Langsung aja permasalahan pertama, yaitu fenomena Crazy Rich di mata masyarakat. Sebagai pelopor terbentuknya fenomena Crazy Rich di masyarakat, Raffi Ahmad. Bukan saya, lu Pak. Lu yang pelopor lu. Lah iya Pak. Gua crazy lu rich. Gua hakimnya, lu jangan banyak tanya. Maaf Hakim. Apakah menurut Anda ini merupakan brand image yang bagus untuk masyarakat? Semuanya itu tergantung Pak. Yang namanya seperti ini kadang bisa menjadi 2 mata pisau. Kalau kita mempergunakannya untuk suatu hal yang positif ya bisa positif. Kayak saya misalnya disebut Sultan, padahal kan belum Sultan, tapi saya aminin aja. Tapi kan ada juga orang yang Sultan, jadi merasa sombong atau merasa apa. Jadi kembali lagi itu ke dirinya sendiri. Tapi ya tetap aja Pak, kita mah hanya manusia biasa yang namanya kerja, dan semua manusia itu di mata Tuhan itu sama, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Lu kok jadi bijaksana banget tuh? Walaupun kita punya kelebihan uang ya kita yang penting bisa bermanfaat buat banyak orang gitu Pak Hakim. Oke, Pak tersangka. Apakah ini dengan maraknya fenomena ini akhirnya juga berdampak buruk buat para Crazy Rich ini sendiri? Ya. Yang katanya nih udah ada yang mau masuk tuh. Ya, dilaporin kan, ini tuh. Sebenarnya kalau Crazy Rich gitu mah yang lebih kaya dari Pak Hakim juga banyak. Oh iya banyak. Lebih kaya dari saya juga lebih banyak Pak Hakim. Itu kan sebenarnya cuman sebutan orang buat anggap aja buat lucu-lucuan tapi ya kalau ada yang memang ya namanya juga mau Crazy Rich, mau apa itu kan hanya sebutan aja. Sebenarnya kembali lagi kita manusia aja. Makanya kita jangan menyalahgunakan sesuatu hal, kepercayaan yang sudah orang percaya jangan disalahgunakan gitu Pak Hakim. Widih. Oke, berikutnya. Para Crazy Rich ini identik dengan flexing kekayaan di media sosial. Menurut tersangka, apakah kegiatan flexing ini benar adanya? Flexing itu apa sih Pak Hakim? Saya bahasa Inggris saya nggak ngerti Pak Hakim. Aduh, capek nih kalau tersangkanya begini. Sih, Pak Hakim? Flexing tuh kalau kayak sombong-sombong, gaya-gaya. Nih gue punya A, punya B, punya C. Ya, sebenarnya kalau sombong itu kan baik apa enggak? Sebenarnya sombong itu nggak boleh Pak Hakim. Tetapi kalau ada kan orang yang memang pekerjaannya memang dia sudah menjadi
public figure gitu. Maksudnya kalau public figure ataupun kalau memang dia udah menjadi sorotan kan kadang hal yang maksudnya bukan buat pamer juga bisa dipikir pamer. Ataupun dia memang udah kesorot jadi dia punya apa aja ya kelihatan. Ya anggap aja Pak Hakim kalaupun ada apapun itu ya kembali ke diri kita sendiri. Maksudnya pasti kan yang paling tahu tentang diri kita kan Tuhan. Tuhan itu pasti tahu, Allah itu tahu. Maksudnya kita nggak pamer, ya pasti Allah juga tahu. Jadi ya udahlah, kalau orang mau ngomong apapun itu ya kembali ke diri kita, tergantung niatnya kita. Gitu Pak Hakim. Oke, saudara tersangka. Fenomena flexing ini juga akhirnya identik dengan frasa fake it till you make it. Apalagi itu Pak Hakim. Jadi, lu kalau nggak punya anjir bahasa Inggris semua. capek gue punya tersangka begini. Ampun. Jadi, lu kalau nggak punya sesuatu, lu bohong seolah-olah punya. Akhirnya lu berteman dengan orang-orang punya. Akhirnya lu jadi ikutan punya, cipratan juga. Jangan lah Pak Hakim. Nah, menurut lu nih baik nggak nih mengikuti tren seperti itu? Janganlah Pak Hakim. Lebih baik itu kalau misalnya lihat orang sukses, kita jadikan dia motivasi. Setiap manusia itu kan pasti tidak ada yang sempurna. Jadi kita juga kita itu harus nauin diri kita. Kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan kita juga ikut-ikutan. Kalau kita belum ada di level itu ya jangan. Tapi jadikan motivasi gitu loh Pak Hakim. Kayak saya dulu, saya kan ngefans sama Pak Hakim. Saya pengen banget seperti Pak Hakim. Saya coba berteman. Tapi kan akhirnya saya nggak mengaku-ngaku kaya. Tapi saya belajar akhirnya gimana cari duit dari jadi Pak kaya, Hakim. lebih kaya banyak. Nggak juga Pak Hakim. Tapi saya juga, ya kalau ada duit kan diambil buat beli mobil sama Pak Hakim. Nah, fenomena Crazy Rich ini juga jadi peluang baru buat kriminal nih. Orang yang ngaku kaya akhirnya menggalang dana buat A, buat B, buat C. Ini menurut saudara tersangka gimana? Gara-gara saudara tersangka semua ini soalnya Crazy Rich ini. Bukan gara-gara saya, gara-gara dunia digital aja Pak Hakim. Kalau saya jangan dibawa Pak Hakim. Saya disebut Crazy Rich, saya nggak pernah. Saya mah amin-amin aja Pak Hakim. Ya, siapa tahu jadi beneran, padahal kan belum. Tapi kalau disalahgunakan ya itu dia, janganlah. Oke. Itu dia, maksudnya kepercayaan orang itu saat kita misalnya sudah dipercaya sama orang, apapun itu, sekecil apapun itu, dipercaya sama orang itu ya jangan disalahgunakan Pak Hakim. Yang ada dosa kalau kita bohong-bohongin orang Pak Hakim. Oke. Itu dakwaan pasal pertama. Dakwaan terakhir pasal kedua. Si Pak Hakim. Ya, ini dakwaan kedua itu adalah permasalahan metaverse. Saudara tersangka Raffi Ahmad, kita akan masuk ke permasalahan kedua. Apakah menurut Anda metaverse ini akan berkembang di Indonesia dalam waktu dekat? Pasti Pak Hakim, tungguin aja transfer saya udah bikin. Pak Hakim mau beli nggak tanah di metaverse saya? Boleh. Saya udah mau jualan ini bakalan bagus banget Pak Hakim. Jadi Anda mau nyogok hakim nih? Bukan nyogok, saya menawarkan. Oh, ya udah. Beda kalau menyogok Pak Hakim. Ya, Jadi, hakimnya terima sogokan juga nggak apa-apa. Nanti transfers namanya Pak Hakim ya. Ingat tuh transfers ya. Transfers ini akan mungkin di Maret atau di April sudah bisa. Jadi bakalan luar biasa. Ada gamenya? Ada. Jadi di Rans bener-bener wah pokoknya Pak Hakim. Apakah saudara tersangka percaya bahwa metaverse ini akan menggantikan dunia nyata nih? Harga properti yang di metaverse jangan-jangan lebih mahal dari dunia nyata? Percaya nggak percaya Pak Hakim, tapi memang sekarang ini dunia digital berkembang. Ya kita coba jajaki saja. Sekarang ini hidup ini harus pinter-pinter beradaptasi karena memang dunia ini ada dunia nyata, ada dunia digital, dunia tipu-tipu, dunia apa. Kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan apapun. Begitu aja Pak Hakim. Tapi jangan lupa Pak Hakim, ada transfer dibeli tanah digitalnya Pak Hakim ya. Ini saudara tersangka mengikuti metaverse ini ikut-ikutan atau sebagai tren aja atau mau diseriusin? Begini Pak Hakim, kalau saya sendiri kan punya perusahaan namanya Rans Entertainment. Jadi itu dia memang core-nya adalah lifestyle, entertainment, family market. Jadinya sesuatu yang lifestyle itu Pak Hakim, termasuk mobil-mobil kan Pak Hakim itu kan lifestyle. Metaverse ini lifestyle juga, digitalisasi semua. Jadi kita mempelajari ke sana dan saya lihat metaverse itu sesuatu yang memang perlu kita pelajari, baik atau tidaknya ya kita lihat perkembangan zaman. Tapi kita beradaptasi begitu Pak Hakim. Saudara tersangka nggak takut dikomplain nih ikut-ikutan kayak artis sebelumnya? Nggak apa-apa Pak Hakim. Sekarang ini cuma dua Pak Hakim. Kita mau jadi yang pertama atau kita mau jadi yang berbeda gitu aja Pak Hakim. Kalau saya Pak Hakim, kalau nggak bisa jadi yang pertama, kita bisa jadi yang berbeda gitu Pak Hakim. Oke, saudara tersangka, kalau begitu sekian persidangan hari ini. Benar atau salah biarkan yang mulia netizen menjadi hakimnya. Ya, Pak Terima Hakim. kasih saudara tersangka, hari ini saya bebaskan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Pak Hakim. Ampun, saya nggak bersalah Pak Hakim. Nggak bersalah. Untuk para hakim netizen di luar sana, silakan tinggalkan komentar pembahasan apa yang ingin kalian dengar dan pastikan kalian terus ikuti episode
Comment Court berikutnya yang akan mengupas suatu peristiwa dari tersangka yang tidak kalah fenomenalnya. Untuk itu juga persidangan hari ini resmi ditutup.